Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat, anugerah, dan pemeliharaan-Mu buat kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, dan berikanlah kami pencerahan, supaya kami semakin mengenal Engkau dan mengenal diri kami dengan benar. Berikan kami kekuatan juga untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat 4 berbunyi demikian, "Dan siapkan untukku makanan lezat, seperti yang ku cintai, dan bawakan kepadaku agar aku bisa makan, agar jiwaku memberkatimu sebelum aku mati." Di sini ada kata jiwa. Keinginan Ishak agar jiwanya memberkati Esau menunjukkan betapa dia sangat berhasrat untuk memberkati Esau. Itu artinya dengan sepenuh hati, sepenuh energi, dan dari kedalaman hatinya, ia akan memohon berkat Tuhan untuk Esau. Nah, siapakah Ishak? Ishak ini adalah orang yang biasa sama seperti kita. Dia mengalami pertumbuhan secara fisik dari kecil sampai dia tua. Dia juga mengalami pertumbuhan rohani. Dan di dalam perjalanan pertumbuhan rohaninya dia jatuh dan bangun. Dia pernah merasa takut kepada orang Filistin yang akhirnya membuat dia tidak berani mengakui bahwa Ribka itu adalah istrinya. Setelah kejadian ini, Ishak pulih kembali. Dia tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap percaya beriman kepada Tuhan. Tetapi sekarang saat kita melanjutkan kisahnya, bertahun-tahun telah berlalu dan dia telah menjadi tua. Ada penafsir Alkitab yang berkata demikian tentang Ishak. Ada sesuatu dari sisi rohani Ishak yang telah menjadi tumpul. Sejak awal sebetulnya sudah ada petunjuk tentang hal ini. Ketika kita membaca kisahnya di pasal 25 ayat yang ke-28, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Gara-gara lebih suka makan daging buruan, maka ia lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. Ia lebih bangga kepada Esau daripada Yakub. Bukankah ini adalah pilih kasih? Bolehkah kita pilih kasih terhadap anak-anak kita? Usia tua telah menjadikan Ishak menjadi seorang tunanetra, seorang yang tidak bisa melihat, dan dia harus bergantung kepada keluarganya. Tetapi yang paling menonjol dari Ishak adalah, terlepas dari imannya kepada Allah, dia telah menentang kehendak Allah. Allah telah menyatakan kepada Ishak jauh-jauh hari sebelumnya tentang dua orang anaknya tersebut. Tuhan berkata, yang satu akan lebih kuat dari yang lain, yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Pasal 25 ayat 23. Nah, kemungkinan Ishak juga sudah mengetahui bahwa Yakub sudah menipu Esau soal hak kesulungan. Mungkin ini sangat mengesalkan hati Ishak, sebab anak kesayangannya ini ditipu oleh anak yang kurang disayangi. Dan inilah yang juga membuat Ishak dan Ribka sering bertengkar, karena Ribka juga tahu bahwa Tuhan telah memilih Yakub, bukan Esau. Meskipun Ishak mengetahui Esau telah kehilangan hak kesulungannya, dan ia juga merasakan kepedihan hati karena kedua istri Esau, Ishak tetap bertekad memberinya berkat anak sulung. Ini terjadi karena Ishak sangat mengagumi Esau yang adalah seorang pemburu binatang yang gagah berani. Ishak rela mengabaikan firman Allah dengan memberkati Esau.
yang hidupnya tidak bermoral. Sebenarnya di dalam cerita ini tidak ada pahlawan. Semuanya adalah orang berdosa. Ishak, Ribkah, Yakub, Esau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa membaca kisah tentang perbuatan Ribkah, tentang perbuatan Yakub, dan juga tentang perbuatan Esau. Tidak ada yang baik, dan Ishak adalah pemimpinnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu berhati-hati agar tidak menentang kehendak Allah. Kita juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan Allah. Allah memang ingin memberkati Yakub, tetapi tidak dengan cara menipu anggota keluarga. Keluarga kecil ini penuh dengan ambisi, kecemburuan, iri hati, kebohongan, penipuan, ketamakan, kedengkian, manipulasi, keras kepala, dan juga kebodohan. Namun ada sesuatu yang kita pelajari tentang Tuhan. Rencana Tuhan untuk memberkati Yakub ini tidak digagalkan oleh Ishak yang ingin memberkati Esau. Dan Allah menggenapi firman-Nya meskipun itu ditentang oleh Ishak, terlepas dari manipulasi Ribkah dan Yakub, dan terlepas dari ketidakpedulian Esau. Nah, rekan-rekan seiman, di tengah dosa dan kebodohan kita, rencana Allah tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Apakah Anda bermain-main dengan firman Tuhan? Apakah Anda mencoba untuk mengontrol Tuhan? Apakah Anda terlibat dalam cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang benar? Apakah Anda melawan perintah Tuhan? Jika demikian, hentikan, menyerahlah, dan katakanlah kepada Allah, jadilah kehendak-Mu. Status sebagai umat pilihan Tuhan juga bukanlah jaminan bahwa segala sesuatu itu akan berlangsung baik-baik saja. Sebaliknya, status sebagai umat pilihan Tuhan mengharuskan kita untuk selalu waspada dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga kita. Nah, kita perlu berhati-hati agar tidak pilih kasih di dalam membesarkan anak-anak kita. Kejadian pasal 27 ini adalah contoh negatif buat kita. Maka dari itu, mintalah pertolongan Allah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Ampuni kami ya Bapa, karena di dalam kehidupan kami seringkali kami bertindak bodoh, melakukan kesalahan. Dan kami sekarang telah belajar dari firman Tuhan bagaimana kami harus bersikap terhadap anggota keluarga kami. Dan juga bagaimana sikap kami terhadap Engkau. Bahwa kami harus menuruti firman Tuhan. Bapa, pimpin kami selalu. Dan dengan firman Tuhan boleh menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.